Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Pada hari Sabtu ini, dimanapun kita boleh berada, di dalam sukacita yang daripada Tuhan, mari sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita menindaklanjuti segala rencana di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, mari kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 743 ayat 1. Oh Tuhan, tugu-tugu maaf. Terima kasih Tuhan buat sukacita, kasih karunia dan berkat Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini, pada hari Sabtu pagi ini Tuhan senantiasa berkenan memberkati, memelihara hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas dan sebelum kami menggapai segala rencana dan setiap segala apapun yang ingin kami gapai di dalam satu hari ini, biarlah terlebih dahulu kami serahkan jiwa raga kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan melalui firman Tuhan, agar kami digenapi oleh firman Tuhan, agar kami mampu diajari, agar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan Engkau berfirman. Terima kasih dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nats firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari Sabtu ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikian firman Tuhan. Lisa Marino memiliki pelatih fitness pribadi yang memberinya nasihat dan semangat setiap hari. Namun Lisa tidak pernah bertemu sang pelatih. Sebagai peserta dari program praktis hidup sehat, Lisa memulai setiap hari dengan mengirim laporan diet, olahraga, tidur, dan stresnya ke sebuah website. Setelah itu ia menerima email balasan dari pelatihnya. Lisa mengatakan bahwa dengan mengirim laporan setiap hari, ia tertolong untuk tetap jujur dan terfokus pada sasaran fitnessnya. Sebagai orang Kristiani, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita memiliki pengalaman yang indah tetapi misterius, yaitu memiliki Roh Kudus sebagai teman dan pembimbing kita, walaupun kita tidak dapat melihatnya. Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa saat dia meninggalkan dunia ini, dia akan mengirimkan seseorang yang lain untuk menyertai mereka. Jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah mengutus Roh Kudus kepada orang percaya. Yang pertama, sebagai Roh Kudus itu sebagai penolong di dalam hidupnya. Dalam bahasa aslinya berarti dipanggil untuk mendampingi, bahkan untuk menolong seseorang.
Seorang peneliti Alkitab bernama W.E. Fine berkata bahwa hal itu menuju kepada pribadi yang bisa menjadi seperti Kristus kepada murid-muridnya walaupun tidak kelihatan. Roh Kudus menyertai kita setiap hari sama seperti Yesus mendampingi para muridnya di bumi. Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk tetap jujur, untuk fokus dan bersemangat di dalam hidup ini sehingga dapat memuliakan Kristus. Yang kedua, Roh Kudus sebagai pengajar bagi orang-orang percaya. Oleh Roh Kudus kita diajar untuk mengerti kedalaman maksud firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman menjadi jalan kebenaran yang terlihat nyata sehingga orang percaya menempuhnya. Oleh Roh Kudus firman menjadi iman dan iman menjadi perbuatan. Orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus tidak menemukan firman sebagai jalan dan jawaban hidupnya. Firman itu menjadi sekedar tulisan, pengetahuan yang tidak ada kuasanya. Hidup dipimpin Roh Kudus artinya Roh Kudus menjadi pengarah sebagai penunjuk jalan-jalan kehidupan kita. Roh Kudus yang memberitahu kemana kita harus melangkah dan harus mengambil keputusan apa yang kita harus ambil. Roh Kudus adalah roh yang hidup, aktif dan berbicara, menunjukkan kebenaran dalam semua hal kehidupan. Ketaatan kepada apa yang dinyatakannya memberikan kepastian kemenangan kita melawan tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan nyata keperkasaannya. Dia akan berjalan di jalan kebenaran dan dia akan mengalahkan yang jahat. Demikianlah melalui Roh Kudus kita bisa bergaul erat dan mengalami Allah, mengenal sifat kepribadian, kehebatan dan kuasa Allah di dalam hidup kita. Mari Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya supaya kita beroleh hikmat, beroleh pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 443 ayat 1. Dung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menggenapi dan membukakan pengertian hikmat dan menjadi kebijaksanaan dalam hati kami. Kami semakin mengenal Tuhan betapa besarnya kuasa-Mu, betapa baiknya Engkau Tuhan pada kami sebagai manusia yang Tuhan ciptakan ini. Tuhan menyediakan segalanya. Tuhan mengutus Roh Kudus untuk dapat hadir, untuk dapat hidup di dalam hati setiap orang percaya. Agar kami mampu melakukan, agar kami dapat dibimbing, dibina, diarahkan menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita, menjadi orang-orang yang akan mengerti tentang firman Tuhan, tentang mana yang akan kami lakukan, mana yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus mulai yang mengarahkan kami. Oleh karena itu Tuhan bimbinglah kami, mampukan kami, bersihkan sucikan hati dan pikiran kami agar Roh Kudus-Mu senantiasa bersemayam dalam hati dan pikiran kami.
Biarkanlah Tuhan roh-Mu yang berkehendak di atas diri kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya roh-Mu yang berkenan Tuhan mengarahkan kami, agar kami dapat melakukan aktivitas kami, agar kami dapat mengambil kesimpulan, agar kami dapat membuat tindakan yang tidak menyalahi dengan firman Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi, terlebih pada hari ini Tuhan, ketika kami menikmati hari-hari kami, melakukan aktivitas kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai, membimbing, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan dan berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom, selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.